Untuk pertemuan pertama di kelas auditing 1 ini, kita akan mempelajari auditing secara garis besar. Ya, dimulai dengan pengertian dari auditing itu sendiri. Jadi di sini saya memakai 2 buku, yaitu pertama buku dari Ernst yang bekerja sama dengan Amir Abadi Yusuf AAJ. Lalu yang kedua saya memakai buku Sukrisno Agus. Nah, di PowerPoint ini saya sudah meringkas keduanya, sudah saya jadiin satu, mana-mana saja yang penting ya. Oke, untuk pengertian auditing dari menurut Bapak Sukrisno Agus, yaitu di mana auditing itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Ya, itu menurut Pak Sukrisno. Sedangkan menurut di buku Ernst, audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, auditor yang melakukan harus adalah orang yang kompeten dan independen. Nah, dari kata-kata ini, dari pengertian ini, itu ada hal-hal penting nih. Kita bahas dari menurut Pak Sukrisno dulu ya. Di sini Pak Sukrisno bilang, suatu pemeriksaan, apa sih yang diperiksa gitu kan? Yang diperiksa adalah laporan keuangan nih yang telah disusun oleh manajemen beserta dengan catatan pembukuan dan bukti pendukungnya ya. Jadi di dalam audit itu yang diperiksa oleh kita ya menurut Pak Sukrisno adalah laporan keuangan beserta dengan catatan pembukuan dan bukti pendukungnya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara kritis dan sistematis. Apa tuh kritis dan sistematis? Sistematis berarti harus merencanakan pemeriksaannya sebelum pemeriksaan dimulai dengan membuat suatu audit plan. Sedangkan secara kritis berarti pemeriksaan harus dilakukan dengan seseorang yang bersertifikasi dengan asumsi bahwa kalau orang yang sudah bersertifikasi maka pemeriksaan itu akan dilakukan dengan cermat, akurat. Seperti itu kalau menurut Bapak Sukrisno Agus gitu. Jadi kalau orang yang bersertifikasi diasumsikan dia akan melakukan pemeriksaan itu secara kritis, yaitu cermat, hati-hati, waspada terhadap kemungkinan adanya penyimpangan gitu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa oleh pihak yang independen. Siapa tuh oleh pihak independen? Pihak di luar dari perusahaan gitu. Pihak di luar dari orang yang membuat laporan keuangan tersebut. Biasanya adalah seorang akuntan publik. Nah, tujuannya apa gitu kan? Dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Ya, jadi kalau saya lihat di sini Bapak Sukrisno itu lebih kepada audit itu tuh lebih kepada laporan keuangan gitu. Nah, sedangkan menurut Ernst itu kan beda ya. Di sini Ernst itu bilang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi. Nah, informasi di sini menurut Ernst tidak hanya laporan keuangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang akan diperiksa. Jadi macam-macam nih informasi yang akan diperiksa. Bisa laporan keuangan, bisa laporan perpajakan gitu kan ya. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan berarti kan sesuai dengan peraturan yang ada kan. Berarti kalau misalnya kita memeriksanya adalah laporan keuangan, berarti kita harus memeriksanya berdasarkan PSAK gitu kan. Kalau misalnya kita memeriksanya adalah laporan pajak, maka kriteria yang ditentukan adalah peraturan perpajakan. Jadi kalau di Ernst di sini audit itu tuh lebih mempunyai arti yang lebih luas gitu, tidak hanya laporan keuangan. Lalu di sini Ernst juga menyebutkan bahwa auditing adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Jadi di sini mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti itu apa? Adalah informasi yang kita kumpulkan oleh auditor untuk menentukan nih apakah informasi yang kita audit di atas ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi kalau menurut Ernst, auditing itu adalah kita ngumpulin bukti gitu kan. Kita ngumpulin bukti
dari informasi yang mau kita audit itu, ini udah sesuai belum sih dengan kriteria yang ditentukan? Itu menurut Ernst, ya. Lalu oleh kompeten dan independen, ya. Jadi auditor harus memenuhi kriteria gitu. Jadi, kalau auditornya sudah memenuhi kriteria, dengan asumsi auditor itu memahami kriteria yang dilakukan, gitu. Dimana harus kompeten dalam mengumpulkan bukti dan harus dilakukan oleh orang yang independen. Ini sama ya, gitu. Jadi kalau menurut Pak Sukrisno, dilakukannya oleh orang yang independen dan kompeten, sama ya. Sama dengan yang kritis ini nih, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, yaitu orang yang bersertifikasi, orang yang kompeten, itu kan harus dan independen, yaitu akuntan publik. Nah, tahap terakhirnya adalah di sini Ernst menyebutkan bahwa mengumpulkan untuk menentukan dan melaporkan. Nah, berarti harus dibuat suatu laporan, ya kan, untuk melihat kesesuaiannya dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tahap terakhirnya adalah membuat laporan audit yang menyampaikan temuan auditor kepada para pemakai. Jadi di sini auditor harus membuat laporan audit untuk melihat kesesuaiannya antara informasi yang kita audit dengan kriteria yang ditentukan gitu. Jadi kalau menurut saya antara Ernst dengan Sukrisno itu Ernst itu audit itu adalah informasinya tuh bisa macam-macam, tidak hanya laporan keuangan. Sedangkan kalau Pak Sukrisno itu kayaknya dia langsung menjurus ke laporan keuangan. Oleh sebab itu nanti kita akan belajar nih sebenarnya jasa-jasa apa aja sih yang bisa ditawarkan oleh kantor akuntan publik. Nah, di sini kita melihat dulu, ini saya ngambil dari bukunya Pak Sukrisno ya. Ini adalah perbedaan antara auditing dengan accounting gitu. Nah, kalau kita accounting ya kan, kita membuat satu laporan keuangan, kita mulainya kan dari transaksi nih. Kita bikin transaksi, ya kan, ada transaksi, kita bikin buktinya, kita bikin jurnal, buku besar, dan sampai akhirnya kita jadi laporan keuangan. Itu adalah accounting. Kita mulai dari transaksi, lalu jadi laporan keuangan. Sedangkan auditing adalah kebalikan dari akuntansi, di mana kita mulai kerjanya itu adalah dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini kita periksa, kita jalan ke belakang. Kita periksa nih, ini laporan keuangannya udah bener apa belum sih? Jadi kita jalannya ke belakang. Jadi antara accounting sama auditing itu, kalau accounting dari transaksi ke laporan keuangan, sedangkan kalau auditing kita memeriksa laporan keuangan yang akan kita cocokkan dengan transaksi sebelumnya, kita analisa. Ya, jadi jelas ya perbedaan antara accounting sama auditing. Ya, kalau accounting dari transaksi ke laporan keuangan, dari transaksi kita membuat laporan keuangan, sedangkan kalau auditing adalah dari laporan keuangan kita periksa, gitu loh, kita ke belakang, kita periksa, ini laporan keuangannya udah bener apa belum, transaksinya beneran ada apa enggak, dia mencatat transaksinya bener apa enggak, itu adalah auditing, ya. Lalu di sini kita akan belajar mengenai apa sih hubungan antara auditor, klien, dan pihak eksternal. Kenapa sih kok perlu diaudit? Gitu kan. Ini ada kan ya. Oke. Kenapa sih perlu diaudit? Gitu kan ceritanya. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Ini kan external user ya. Pihak ketiga nih ya ceritanya. Nggak pihak ketiga sih, pemegang saham lah, macam-macam lah pokoknya gitu kan ya. Dia provides capital ya kan. Ngasih modal nih. Ya kan ke perusahaan nih, ke kliennya kita nih. Nah, si klien itu kan ngasih financial statement ya kan ke pengguna kan, tapi kan untuk lebih meyakinkan pihak eksternal bahwa financial statementnya itu adalah sudah benar, itu diperlukanlah jasa auditor gitu, atau si audit committee atau si komite audit itu dia meng-hire auditor gitu. Untuk apa? Untuk supaya auditor itu meng-issue report, mengeluarkan report gitu, yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh klien ke external user ini resikonya itu rendah. Gitu. Masih ada resiko, mungkin masih ada salah saji ya di laporan keuangan itu, tapi masih wajar, tidak materialitas. Itulah gunanya auditor. Jadi auditor itu adalah dia itu untuk mereduce risk, untuk mereduce resiko dari informasi yang diberikan oleh
klien kepada user. Gitu ya. Contohnya adalah bank. Bank minta pinjaman, ya kan? Klien minta pinjaman ke bank, ya kan? Misalnya klien minta pinjaman nih ke bank, gitu. Nah, si bank tidak serta-merta dia akan percaya dong dengan laporannya klien, gitu kan? Bank pasti minta laporan nih dari pihak audit, gitu kan? Kenapa bank meminta laporan dari pihak audit? Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibikin oleh klien ini resikonya rendah, masih ada resiko tapi tidak material. Jadi makanya di audit itu nggak pernah ada kata-kata benar, tapi selalu kalimatnya adalah wajar, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh kenapa auditor itu dibutuhkan. Kenapa laporan keuangan itu harus diaudit. Oke, udah ada gambaran ya kalian. Oke, selanjutnya adalah ini adalah jasa-jasa yang bisa ditawarkan oleh kantor akuntan publik. Jadi ada yang namanya jasa assurance gitu. Jadi jasa assurance itu adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi, ya. Jadi dia meningkatkan kualitas informasi, ya sama aja dengan dia mereduce risk kan. Dia mengapa? Dia mengecilkan resiko gitu bagi pengambil keputusan gitu, seperti jasa-jasanya seperti reliabilitas dari sistem informasi gitu, terus cukup tidaknya sistem manajemen resiko dan lain-lain. Ini bisa kalian lihat di bukunya Bapak Sukrisno Agus halaman sebentar. Ini untuk jasa assurance ini saya ngambil dari 2 buku gitu, karena menurut saya dari bukunya Pak Sukrisno terlalu singkat ya gitu. Jadi, nah ada yang namanya nanti jasa atestasi. Jasa atestasi itu merupakan bagian dari jasa assurance gitu. Dimana dalam jasa atestasi kantor akuntan itu harus mengeluarkan laporan nih tentang reliabilitas suatu asersi. Nah nanti kita belajar juga mengenai asersi manajemen ya di mana di bab-bab selanjutnya gitu, yang disiapkan oleh pihak lain. Nah, pihak lainnya ini adalah pihak manajemen, orang yang membuat si laporan keuangan. Biasanya nih ya, kalau kita melakukannya biasanya jasa audit ya. Nah, contoh-contoh jasa audit di sini itu kalau dari Bapaknya Sukrisno dari Pak Sukrisno itu ada audit atlas laporan keuangan historis, terus atestasi mengenai internal kontrol atas pelaporan keuangan, terus ada asersi tentang ketaatan tentang ketentuan dalam kontrak. Jadi asersi itu merupakan seperti kayak pernyataan manajemen gitu, bahwa laporan ini, informasi ini itu sudah akurat, sudah accuracy, sudah compliance gitu. Sudah komplit, sudah compliance, sudah taat gitu. Itu adalah merupakan suatu asersi manajemen. Nanti kita belajar ya di bab-bab selanjutnya. Jadi intinya adalah di sini jasa atestasi itu pihak KAP itu harus mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan oleh pihak lain, yang disiapkan oleh pihak manajemen. Jadi pihak manajemen mengeluarkan suatu informasi, nanti auditor harus mengeluarkan laporan tentang reliabilitas dari si informasi tersebut. Di mana informasi tersebut itu ada di mana suatu informasi tersebut itu dia itu merupakan suatu pernyataan dari manajemen gitu, asersi manajemen. Nanti kita belajar ya. Nah, ini adalah ini saya ngambil dari bukunya Ernst ya. Di sini lebih lengkap. Di mana ada assurance service, ada non assurance service. Nih KAP itu ada assurance service, ada non assurance service. Nah, audit ini letaknya adalah di assurance service, di bagian atestasi service, jasa atestasi. Nah, jasa atestasi itu sendiri itu ada yang namanya audit, ada review, ada internal control, over financial reporting. Jadi kita memeriksa internal control dari si financial reporting gitu. Terus kita memeriksa memberikan atestasi service gitu untuk bagian IT-nya. Nah, ada yang namanya other assurance service. Ini macam-macam. Ini bisa kalian lihat di bukunya Ernst. Itu di halaman
Jenis-jenisnya itu di halaman mana nih? Halaman 16. Ya. Jadi jasa assurance lainnya nih, yang ini nih, yang other assurance service itu yang diberikan kantor akuntan publik tidak memenuhi definisi jasa atestasi. Auditor akuntan tetap harus independen dan harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Gitu. Jadi kalau other assurance service ini itu perluasan dari audit laporan keuangan historis gitu. Jadi saya ngomongnya bingung. Jadi gini. Jadi assurance service sama non assurance service. Kita mau dari situ dulu ya. Kalau assurance service itu auditor harus menerbitkan laporan. Sedangkan kalau non assurance service itu auditor tidak harus menerbitkan suatu laporan. Ya. Jadi kalau misalnya assurance service itu terdiri dari atestasi, jasa atestasi, ya kan? Nah, kalau di non assurance service itu kayak kita bikin laporan keuangan, kayak kita bikin tax service, kita bikinin SPT, itu adalah non assurance service di mana auditor tidak harus membuat suatu laporan atas suatu asersi manajemen. Gitu loh. Nah, sedangkan kalau si assurance service ini kan ada namanya jasa atestasi nih. Jasa atestasi di sini, ini nih auditor nih, si kantor KAP ini nih harus mengeluarkan suatu laporan yang menyatakan pendapatnya bahwa laporan-laporan bahwa hal-hal informasi yang diperiksa di sini itu sudah bagus gitu. Jadi ada pendapat nih, ada laporan, ada pendapat dari si auditor gitu, bahwa informasi kan audit ini kan misalnya kan audit laporan keuangan, berarti laporan keuangannya udah oke. Terus kalau misalnya review, di sini dia tidak memberikan opini, dia hanya memberikan pendapat aja gitu loh. Jadi hanya mereview aja. Tapi yang pasti di sini adalah auditor harus memberikan laporan gitu. Nah, kalau yang other assurance lainnya itu biasanya di sini adalah kayak misalnya jadi kalau yang other assurance service di sini, kalau di sini contohnya adalah apabila bank meminjamkan uang pada suatu perusahaan, maka perjanjian pinjaman itu mungkin mengharuskan perusahaan menugaskan seorang akuntan untuk memberikan kepastian tentang ketaatan perusahaan pada ketentuan keuangan gitu. Jadi di luar dari jasa audit nih gitu. Oh, nanti di buku halaman di bab 24 nanti akan dibahas mengenai other assurance service-nya lagi. Tapi untuk yang sekarang kita lebih ke audit ya. Jadi ini cuma overview aja biar kalian ada gambaran. Jadi kalau misalnya ditanya jasa audit itu termasuk ke jasa apa? Adalah jasa atestasi. Jasa atestasi itu apa gitu kan? Jasa atestasi itu adalah jenis jasa gitu, di mana KAP itu mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi. Jadi di sini adalah kita benar gak asersi yang sudah dikeluarkan oleh manajemen gitu, benar gak asersi yang sudah diungkapkan oleh manajemen itu adalah benar gitu. Itu adalah jasa atestasi. Jadi kalau jasa atestasi itu selalu ada hubungannya dengan asersi manajemen. Asersi manajemen itu apa? Kita akan mempelajari di bab selanjutnya ya, karena masih panjang nih perjalanan kita. Oke. Ingat kalau ada pertanyaan tanya ya. Terus untuk jenis-jenis audit di sini. Nah, kalau menurut Pak Sikru ini saya mengambil dari Pak Sukrisno sama dari Erans. Jadi kalau untuk si Pak Sukrisno itu general audit, untuk luasnya itu ada dua, ada general audit, ada special audit gitu. Kalau untuk general audit itu
adalah audit umum secara keseluruhan, kayak misalnya audit atas laporan keuangan, itu adalah general audit gitu. Nah, untuk audit khusus itu biasanya dia itu lebih khusus gitu. Jadi kalau misalnya di sini adalah audit atas laporan keuangan, berarti untuk audit khusus itu seperti si auditor itu ditugaskan untuk memeriksa lebih dalam mengenai si aset tetapnya, mengenai piutangnya, itu adalah audit khusus. Sedangkan kalau audit umum itu adalah lebih general, lebih umum, jadi laporan keuangannya itu contohnya. Terus kalau untuk jenis pemeriksaan, menurut Ernst, ini ada sedikit perbedaan menurut Sukristo sama menurut Ernst. Kalau menurut Ernst itu ada yang namanya audit operasional gitu. Audit operasional di sini adalah kita itu memeriksa operasi sistem operasi dari suatu perusahaan gitu. Jadi untuk mengevaluasi efisien. Jadi kalau untuk operasional itu kita itu memeriksa mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi gitu. Jadi di sini itu contohnya dari audit operasional itu adalah mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan telah beroperasi secara efektif dan efisien. Jadi kita memeriksa apakah operasinya itu efektif dan efisien gitu. Itu adalah lebih ke operasi si perusahaan gitu. Terus sedangkan kalau audit ketaatan itu kita memeriksa ketaatan dari memeriksa ketaatan dari suatu informasi gitu. Jadi menentukan apakah menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi gitu. Jadi auditor memeriksa ketaatan atas suatu peraturan tertentu gitu yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan kalau untuk audit laporan keuangan ya kita kita memeriksa laporan keuangan atas perusahaan gitu untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diterbitkan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, sedangkan kalau menurut Bapak Sukrisno itu ada yang namanya audit operasional, itu sama seperti yang di Ernst. Jadi kita lebih memeriksa manajemennya, kita lebih memeriksa operasinya gitu, efektif apa enggak gitu, jalannya operasi dari suatu perusahaan gitu. Jadi kegiatan operasinya itu sudah efektif atau efisien atau belum gitu. Nah, sedangkan kalau audit ketaatan itu ya apakah sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, itu adalah audit ketaatan. Nah, di sini kalau untuk Pak Sukrisno ini ada internal audit, ya kan? Nah, pemeriksaan internal itu lebih kepada rekomendasi-rekomendasi, ya kan? Nah, ini yang melakukan adalah bukan kantor KAP tapi internal audit dari suatu perusahaan gitu. Jadi laporan dari internal audit itu tuh lebih berisi kayak rekomendasi, kelemahan pengendalian internal, saran-saran perbaikan gitu. Nah, biasanya internal audit ini bekerja sama dengan external audit nih, kantor KAP gitu. Kalau misalnya KAP lagi ngaudit, biasanya kita sering nih berinteraksi dengan internal audit, karena internal audit kan yang tahu si dalamnya perusahaan itu seperti apa gitu. Dan yang keempat adalah computer audit, di mana KAP di sini memeriksa pemrosesan data akuntansinya dengan menggunakan EDP system. Itu adalah menurut Pak Sukrisno. Ya. Nah, di sini saya ngambil jenis-jenis auditor menurut Ernst. Nah, jadi jenis-jenis auditor itu ada, kalau menurut Ernst itu ada 5, yaitu ada yang namanya kantor akuntan publik, ya kan, eksternal auditor ya berarti ya. Adalah saya. Jadi kantor akuntan publik nih, kita auditor gitu. Terus ada yang namanya auditor internal pemerintah. Di sini kalau menurut buku Ernst adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP guna melayani kebutuhan pemerintah gitu. Nah, terus ada yang namanya audit BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan.
Di sini tanggung jawab utama dari BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR gitu. Terus yang keempat adalah auditor pajak. Jadi mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah ini fungsional. Kalau di mana kalau di perpajakan itu, di kantor pajak itu ada yang namanya fungsional. Jadi dia itu yang mengaudit, yang melakukan pemeriksaan pajak. Nah, itu namanya adalah auditor pajak gitu. Terus yang terakhir adalah auditor internal, ya internal audit, auditor yang melakukan audit atas perusahaannya sendiri. Itu namanya auditor internal. Gitu. Ya. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Ini hanya overview aja biar kalian ada gambaran jenis-jenis auditor, ngaudit itu apa, bedanya sama akuntansi itu apa, audit itu apa, dan letaknya jasa audit itu apa gitu di dalam servisnya gitu kan. Jadi ini adalah servis yang bisa dilakukan oleh KAP, ya kan. Auditor itu letaknya adalah di audit itu letaknya adalah di jasa atestasi yang diberikan oleh kantor KAP. Gitu. Nah, kantor KAP itu bisa melakukan segini banyak jasa gitu. Nah, audit itu letaknya adalah di bagian assurance service dan di bagian atestasi service. Bedanya assurance itu adalah di mana KAP itu dia itu meningkatkan kualitas suatu informasi, ya, tidak hanya laporan keuangan tapi suatu informasi itu banyak, tidak hanya laporan keuangan, ada SPT, ada laporan apa banyak sekali, ya. Dimana kalau assurance service itu si KAP itu meningkatkan kualitas suatu informasi. Nah, kalau non assurance itu dia tidak meningkatkan suatu kualitas informasi tapi dia menciptakan suatu informasi, gitu kan. Kalau yang non assurance, nah di dalam assurance service itu ada yang namanya jasa atestasi, di mana jasa atestasi ini adalah auditor harus di dalam assurance service ini juga auditor harus membuat laporan keuangan, harus membuat laporan auditor. Sedangkan kan kalau ini kan dia kan membuat laporannya kan bukan laporan auditor kan, tapi laporan atas perusahaan tersebut. Kalau ini auditor memberikan suatu laporan audit gitu atas kerjanya dia, atas dia memeriksa informasi tersebut. Nah, di sini ada yang namanya jasa atestasi. Jasa atestasi itu adalah auditor memberikan pendapat, auditor memberikan opini mengenai asersi yang diberikan oleh pihak manajemen gitu. Informasi asersi manajemen yang diungkapkan dalam suatu informasi gitu. Jadi di sini auditor memberikan opini atau pendapat atas asersi yang diungkapkan dalam suatu informasi. Nah, itu jelasnya ya. Jadi jelas ya. Kalau bingung tanya. Terus di sini apalagi saya review bentar. Oh, ini adalah hubungan antara auditor, klien sama eksternal. Kenapa klien butuh auditor gitu kan ya. Terus ini adalah perbedaan audit dengan accounting ya. Lalu ini adalah definisi audit. Ya, definisi audit seharusnya dari definisinya ini adalah jelas nih. Apa yang diperiksanya harus seperti gimana, yang memeriksa siapa, untuk apa, itu semua jelas di sini ya. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.